Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syurur anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Selamat datang di sesi kedua. Dari rencana hanya satu sesi lagi. Ini saya punya feeling nggak selesai untuk mencapai 20, jadi minggu depan akan diteruskan lagi sepertinya. Teman-teman, ini kita pahami dulu bahwa pertemuan kita pagi ini bukan suatu pengajian, dan saya bukan ngustad, bukan juga ngiyai. Saya tidak berani menafsirkan ayat-ayat karena saya tidak memiliki ilmu tentang tafsir. Tafsir itu sendiri bisa sebuah program studi atau bahkan fakultas sendiri di universitas dan bertahun-tahun karena butuh berbagai ilmu pendukung untuk menafsirkan, termasuk ilmu mantik dan seterusnya. Nah, sehingga sifat dari pertemuan kita ini lebih ke sharing. Sebetulnya saya men-share dialog atau drama di ruang dalam saya ketika saya berhadapan dengan ayat 1-20 Al-Baqarah. Jadi sepenuhnya ini adalah hasil berpikir. Tentunya memiliki potensi untuk terjadi bias, cognitive bias, karena hanya itu yang saya tahu. Itu namanya knowledge bias. Dan boleh jadi apa yang saya pikirkan ini, baik yang sudah pernah saya lakukan, maupun yang menjadi komitmen saya atau keinginan saya untuk melakukan, itu cocok untuk teman-teman. Boleh juga tidak cocok untuk teman-teman. Jadi, saya anjurkan teman-teman menggunakan state berpikir, state waspada, state skeptical, dan kurius. Terutama skeptical. Nah, itu tandanya kita berpikir. Kalau kita skeptik, oh iya, oh mosok. Ya. Nah, itu perlu kita punyai selama 1 jam ini. Supaya kita juga tidak menelan mentah-mentah. Apalagi ini bukan tafsir. Ini adalah pemikiran yang muncul. Sight, pandangan, insight yang muncul dalam bentuk dialog saya dengan diri saya sendiri, dari diri saya yang bertanya dengan diri saya yang mengetahui tentang neurosemantics terhadap Al-Quran ketika saya membaca Al-Quran. Boleh jadi seolah-olah saya sedang menerangkan Al-Quran. Tapi sesungguhnya Al-Quran yang mungkin menerangkan saya. Karena apa yang saya ketahui, saya belajar neurosemantics. Loh kok ada konfirmasinya di Quran itu? Jadi jangan-jangan Quran itu yang menerangkan neurosemantics. Bukan neurosemantics yang menerangkan Quran. Ini baru 1 menit aja kok udah pada mulai hang ini ya. Teman-teman, ini forum kita ini juga dihadiri oleh teman-teman kita yang non-muslim. Jadi nanti kita akan belajar tentang bagaimana pandangan neurosemantics terhadap kitab suci. Dan boleh jadi berhubungan atau tidak berhubungan dengan kitab suci masing-masing. Nah, kalau nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh di chat. Kalau ada waktu kita berdialog, di akhir kita berdialog. Saya melihat di sini yang hadir itu bukan hanya komunitas provokasi, tapi juga teman-teman Facebook, teman-teman IG saya, salam, bertemu secara online, virtual. Dari sisi pendidikan, saya melihat ada beberapa doktor di sini. Jadi
saya masih percaya diri karena ini bukan tafsir. Jadi ini adalah hasil pemikiran saya yang ingin saya share. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, kita review dulu yang minggu lalu. Jadi minggu lalu itu kita kan dari ayat 1 sampai 4 ya. Saya buat saja berupa gambar. Sebentar ini saya masih kaku untuk mengoperate karena ini laptop baru. Wah, sekalian pamer. Nah kan, mana tadi? Cari ya teman-teman. Sebentar, saya ulangi dulu deh. Nah, dimulai dengan, oh ya, saya tidak berani membaca dengan Arabnya karena mantik saya masih kacau balau. Jadi kan katanya kalau alif lam mim itu ada panjang tertentu yang saya tidak menguasai. Nah, alif lam mim kemarin itu memberikan pesan kepada kita bahwa hanya Allah yang tahu kan. Kamu itu tidak tahu katanya. Hanya Allah yang tahu. Tidak semua kamu tahu. Karena pengetahuan kita ini berbatas. Berbatas panca indera, kemudian sifat pikiran kita yang selalu mengalami deletion, yaitu menghapus informasi yang masuk melalui panca indera, karena ini berupa peta ini, yang di dalam pikiran kita, masuk melalui panca indera, kita tampilkan dalam pikiran kita, tapi sudah mengalami penghapusan. Tidak semua informasi itu masuk dalam pikiran kita, mengalami generalisasi, mengalami distorsi. Dan pada satu kondisi tertentu, kita juga mengalami cognitive distortion, mengalami cognitive bias, mengalami logical fallacy. Nah, artinya kita bisa sangat salah memahami sebuah objek, entah itu peristiwa, entah itu benda. Jadi ada peristiwa dan ada benda yang kemudian masuk melalui panca indera ke map kita, tetapi map is not the territory. The menu is not the meal. Menu itu bukan makanan. Seringkali kita tertipu dengan menu. Menunya begitu indah. Begitu datang pesanan makanannya, telur ceploknya hancur. Akhirnya selera kita agak menurun. Nah, artinya apapun yang ada di dalam peta itu tidak sama dengan wilayahnya. Tinggal apakah peta ini mendekati akurat menggambarkan situasinya, karena peta adalah alat untuk menjelaskan sesuatu, sekaligus yang kita gunakan untuk berespons, berupa speaking dan behaving. Dan di sini mengalami keterbatasan, banyak yang tidak kita ketahui. Maka ditegaskan di Quran itu bahwa pengetahuan kita ini hanya setetes air yang keluar dari, yang jatuh dari ujung jari yang kita celupkan di samudra yang begitu luas. Pengetahuan kita terbatas. Maka pengetahuan tentang agama bukanlah agama.
Sama dengan agama Islam, pengetahuan saya tentang agama Islam bukanlah agama Islam. Karena masih banyak hal yang belum saya ketahui tentang agama Islam. Maka meyakini bahwa apa yang ada di dalam pikiran kita ini mutlak benar, sudah menggambarkan keseluruhan dari agama Islam, menggambarkan keseluruhan dari peristiwa yang kita tatap, menggambarkan keseluruhan dari benda yang kita tatap, itu kekeliruan berpikir, fallacy. Maka dikatakan, nggak semua kamu tahu. Buktinya alif lam mim itu saja hanya aku yang tahu. Wong yang berada di wilayah manusia ya nggak semua kamu tahu katanya. Saya tahu tangerine itu jeruk, tapi ternyata antara orange dengan tangerine itu ada bedanya. Kalau tangerine itu reddish orange, jadi orange yang lebih berwarna kemerah-merahan itu namanya tangerine. Orange ya orange, lebih muda lagi. Nah, artinya baru 53 tahun saya hidup itu baru tahu kan tentang tangerine dan orange. Jadi masih banyak pengetahuan yang akan datang kepada kita kalau kita juga menjemput dan membuka pikiran kita yang banyak yang kita tidak tahu. Itu pesan dari alif lam mim kepada saya ketika membaca ayat ini. Wah. Pengetahuanku itu berbatas tadi ya. Berbatas indera, berbatas nalar, berbatas logika, berbatas rasa. Maka yang dapat kulakukan adalah meyakini bahwa ada wilayah yang hanya penciptaku yang tahu, aku tidak tahu. Kemudian ayat kedua, karena keterbatasan pengetahuan itulah maka untuk menutupi. Karena ketika kita beroperate berdasarkan pengetahuan yang nggak lengkap, berdasarkan peta buta, maka ketika kita berjalan boleh jadi kita tersesat. Nah, begitu juga ketika kita berjalan di muka bumi ini, kita bisa tersesat kalau peta tentang bumi, tentang kehidupan, map of life, itu nggak lengkap. Bahkan terdistorsi, tersesat. Sama seperti kita mau mengunjungi Mbak Dina di Bandung, tapi pakai peta Bogor. Kita semangat apapun kita akan lebih cepat tersesatnya. Positive thinking. Maka dimanapun kita di Bandung itu kita bahagia. Tenang saja. Aku berada di sini. Ini adalah sudah kehendak dari Tuhan. Aku di sini. Padahal peta kita yang tersesat, peta kita yang usang, peta kita yang keliru. Jadi masalahnya ada pada peta kita. Nah, karena peta kita ini tidak lengkap utuh, maka Allah sebagai pencipta kita, yang menciptakan bumi, yang menciptakan dunia ini, Dia ingin memberi petunjuk kepada kita. Manual of Word, Manual of Life, yaitu kitab suci kita, Al-Quran. Maka dikatakan bahwa karena keterbatasan pengetahuanku itulah maka Quran ini merupakan petunjuk, map, reference yang tidak diragukan. Nah, kalau ragu gimana? Buktikan saja. Kalau kita diberikan pemikiran skeptik, boleh nggak? Buktikan saja. Nah, kalau sebuah statement sudah mengatakan, ya lu boleh ragu, buktikan aja. Lah kok dalam kehidupan saya banyak hal yang, oh iya ya. Nah, Quran ini adalah petunjuk
bagi kita. Tapi tidak semua dapat petunjuk, kita saja. Belum tentu mendapatkan petunjuk dari Quran, meskipun Quran itu petunjuk. Kalau aku tidak rendah hati membuka pikiranku, tidak rendah hati membuka hatiku, kalau aku tidak membacanya, tidak mempelajarinya, kalau aku tidak sabar memahaminya, kan seringkali kita, apa sih ini, nggak ngerti, wah udahlah. Akhirnya sikap kita abai. Padahal bingung itu tanda yang baik untuk kita belajar. Bingung itu kan berarti kita berpikir, apa ini maksudnya? Oke, hari ini aku nggak ngerti, tak pikirin lagi. Mungkin suatu saat akan mengerti. Itu artinya ada keinginan kita memang untuk mempelajari hal yang tadinya kita bingung. Tapi artinya kita belajar, kita berikhtiar untuk memahami. Kalau aku tidak memikirkannya, kalau aku tidak mengulanginya, kalau aku tidak menjalankannya, dan kalau aku tidak membuktikannya, maka aku tidak tahu bahwa itu adalah petunjuk bagiku. Kemudian ayat 3, yaitu, jadi ini petunjuk bagi siapa? Bagi kita. Bagi orang yang bertakwa. Yang bertakwa itu yang seperti apa? Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa Quran itu memang petunjuk. Tapi untuk get the petunjuk, we need to be orang yang bertakwa. Yaitu yang seperti apa? Yang do, maybe, get, do apa? Do. Di sini dijelaskan beriman kepada yang gaib, artinya mengakui dan meyakini ada wilayah-wilayah yang tidak terlihat, tidak terdengar, tidak terasa, tidak terbau, tidak terkecap, yang tidak terjangkau panca indera, unknown, unsought, unheard, unsmelled. Kemudian melaksanakan sholat, yaitu keep communicate with self and God with discipline manner, in discipline manner, dan kemudian berinfak atau menginfakkan sebagai rezeki yang kami berikan kepada mereka. Salat dan serve others. Keep communicate to God and serve others. Hubungan ke atas dan hubungan ke samping. Dan hubungan ke dalam diri sendiri. Dan mereka yang beriman kepada Quran dan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, Allah memberi kredit kepada kitab-kitab sebelum Quran, sebagaimana ini menjadi pesan untuk kita selalu memberi kredit kepada guru-guru kita, kepada ilmu-ilmu sebelum kita. Dan mereka yakin adanya akhirat. Ada past, ada future. Sehingga kita bisa belajar dari masa lalu, tapi kita juga tahu bahwa perjalanan kita ke depan itu akan kemana. Karena ada alam keabadian yang akan kita tuju nantinya. Alam keabadian yang akan kita tuju. Sehingga kalau kita tahu kita mau kemana, di dunia ini mau ngapa, yang kita lakukan apa, nah kita berjalan dengan apa? Dengan map yang sudah dilengkapi dengan Quran ini. Nah, mereka itulah yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, to get petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bukan orang-orang yang tidak beruntung. Artinya, kenapa beruntung? Karena menggunakan map yang komplit. Nah, sekarang mulai dari mana ya? Dari 5 ya? Atau dari 4 ya? Dari 5 ya? Atau dari 6? Kemarin tuh baru 1 sampai 4 kan ya? 4, 5 kemarin. Kemarin 4 dan 5. Oke. Kalau ayat 5 kan merekalah yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi ada
Sebab ada akibat. Itulah sebab yang mengakibatkan internal mapku menjadi berfungsi secara lebih akurat, digunakan untuk menjelajahi kehidupan. Internal mapku dipenuhi dengan petunjuknya yang tidak menyesatkan. Aku menjadi tidak ragu lagi karena sudah dipenuhi selaras sebangun dengan petunjuk dari Tuhan, yaitu Al-Quran. Dan kemudian inilah yang akan menjadikanku beruntung. Setiap kali ada masalah, apapun ketika menggunakan map ini, yang akurat ini, aku akan menjadi orang yang beruntung. Ini ayat 5. Nah, sekarang ayat 6. Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak beriman. What is kafir? Yang saya pahami ketika membaca surat ini, kafir itu salah satu maknanya adalah terselubung, tertutup, covered. Nah, bagaimana jika pikiran kita covered, tertutup? Tertutup itu kita sudah menutup diri, pikiran kita sudah kita tutup, kita tidak mau lagi melihat sesuatu secara lebih utuh, sehingga apapun yang ada di dalam map saya, ini saya yakini benar, bahkan saya jatuh cinta dengan map saya sendiri. Bukan jatuh cinta dengan kehidupan. Jatuh cinta dengan map terhadap kehidupan. Segala sesuatu yang kita jatuhi cinta, itu membuat pikiran kita stuck. Pikiran kita lumpuh. Kalau kita kaitkan dengan neuroscience, ketika kita jatuh cinta itu, limbik dominan. Akibatnya neokorteks, prefrontal cortex tidak berfungsi. Daya executive thinking kita, berpikir kita tidak berfungsi. Lumpuh. Maka setinggi-tingginya pendidikan seseorang, doktor, profesor, begitu dia jatuh cinta. Jatuh cinta itu kan kepada map-nya sendiri, drama dalam pikirannya, drama queen, drama king. Wong saya pernah jatuh cinta waktu SMA. Waktu SMA ya, ini ada istri saya soalnya ya. Oh, cakep juga nih cewek nih. Nah, cerita sama teman, apa itu orang biasa-biasa aja, lu cakep. Enggak, cakep bener itu. Nah, gambaran dia saya hadirkan dalam representasi saya itu begitu indah. Begitu gagal mendapatkan, dia ternyata sama orang lain. Kemudian saya mulai terbuka. Oh ya, dia ternyata biasa-biasa saja. Dan jadi setinggi-tingginya pendidikan kita, begitu kita jatuh cinta, itu kita goblok optimal. Jatuh cinta kepada seseorang, jatuh cinta kepada pilihan presiden, calon gubernur, jatuh cinta pada ideologi tertentu, jatuh cinta kepada klub bola, jatuh cinta kepada apapun juga, itu kita tutup. Justru kemudian kita mencari argumen-argumen yang menunjukkan bahwa apa yang kita yakini dan kita cinta ini benar dan indah. Namanya confirmation bias. Karena kita menginginkan sesuatu dari yang kita anggap indah itu. Nah, cover itu bisa dua, bisa perbuatan saya sendiri, bahwa saya menutup. Atau memang ada sesuatu yang entah yang kita lakukan, tetapi kita selalu menjadi sebab mengapa akhirnya pikiran kita tertutup. Nah, Allah menutup.
Tapi kita menjadi sebab sehingga Allah itu menutup, cover. Nah, kita bicara tentang wilayah kita saja dulu, wilayah manusia yang punya kuasa, power zone, power to think, power to think, power to think, power to feel, power to speak, power to behave. Jadi pikir, berpikir, merasa, berucap, dan bertindak itu dalam kuasa kita, power zone kita. Nah, ketika kita dikuasai rasa, think kita lemah, tertutup, covered. Nah, ketika meyakini bahwa karena sudah tertutup, I covered myself, pikiran dan hatiku, dan meyakini bahwa map di pikiranku sudah mutlak benar, bahkan jatuh cinta kepada keyakinanku sendiri, sehingga tidak mau menerima adanya fakta atau map lain, ini orang kan melihat sisi sini, kita melihat sisi sini. Kita melihat ini tidak sama antara kita dengan orang lain. Dia melihat Y, kita melihat X. Tapi kan sebetulnya kita melihat hal yang sama. Dan ketika kita melihat orang lain berbeda dengan kita, maka dengan mudah kita mengatakan bahwa orang lain itu salah. Di balik hal yang kita anggap benar, lawannya adalah salah. Padahal salah itu pemain sepak bola. Bukan. Padahal di balik kebenaran, itu ada kebenaran lain. Karena dia melihat dari sudut pandang, jarak pandang, ruang pandang, waktu pandang, bidang pandang, titik pandang tersendiri. Begitu kita menggeser diri kita ke titik itu, di mana dia memandang pada jarak pandangnya, maka kita juga akan melihat apa yang dia lihat tentang sesuatu ini. Sudut pandang. Nah, kita memiliki logik sendiri. Dia memiliki logik sendiri. Namanya psikologik. Kita memiliki psikologiknya sendiri. Sehingga setiap psikologik seseorang itu berbeda-beda. Oh, berarti semua benar dong? Enggak juga. Justru itulah ketika kita berada pada kondisi doubt, ragu-ragu, nah kita diberi petunjuk oleh Quran untuk melengkapi peta kita supaya kita tidak ragu-ragu. Nah, sebentar saya lihat catatan saya yang lain. Akibatnya, karena saya covered, saya pindah lagi. Karena saya covered, tutup, saya akhirnya tidak mampu beroperate dengan baik ke satu tujuan tertentu, karena pengetahuan saya tentang tujuan, tentang apapun ini sudah saya tutup. Sehingga saya hanya meyakini, jatuh cinta pada pikiran saya sendiri, meyakini yang saya lakukan benar, sehingga apapun yang saya lakukan, rasanya benar. Karena saya pakai ini, kayak tadi itu, pakai peta Bogor ke Bandung, tetapi karena saya yakin peta Bogor saya benar, kemudian saya modalnya adalah positive thinking, dan juga ambil hikmahnya saja, dan juga semangat, antusias, maka dimanapun saya berada, saya akan antusias. Tetapi
saya tersesat, tidak mencapai apa yang saya tujuan saya. Karena ini sudah blur. Saya salah paham bahkan terhadap diri saya sendiri. Peta saya akibatnya mengalami yang namanya distortion, yang namanya bias, yang namanya kekeliruan berpikir, fallacy. Begitu saya tutup, cover, kafir, maka saya menjadi unthinking. Bahkan escape from thinking. Karena yang namanya thinking itu, berpikir itu adalah kegiatan akal untuk mencari pengetahuan. Pengetahuan terhadap sesuatu. Nah, ini saya merujuk atau meminjam tulisannya Kang Otong Sulaiman, suami dari Mbak Dina Sulaiman yang ada di forum bersama kita ini juga. Mbak Dina, saya mohon izin karena Mbak Dina sering menyampaikan atau memberi kuliah tentang logical fallacy, saya pinjam. Nah, kita lihat bagaimana pikiran kita tertutup sehingga tidak updated, tidak akurat. Nah, seberapa akurat kita mencari informasi tentang sesuatu. Nah, di sini ada tingkat-tingkatannya. Jadi, berpikir adalah untuk mencari pengetahuan. Pengetahuan itu adalah satu konsep tentang sesuatu dan bisa akurat, bisa tidak akurat terhadap realitas. Ini realitas. Di sini map. Kalau yang dalam bahasa ilmu mantiknya di sini disebut dengan wujud khariji. Dan di sini disebut dengan wujud zihni. Suatu kebenaran, suatu konsep di dalam diri kita, di dalam pikiran kita, map. Nah, maka map kita bisa akurat 100%. Bisa akurat antara 51% sampai 99%. Akurat 100% itu misalnya manusia itu ya pasti lapar. Manusia itu pasti mati. Bahwa saya orang Jogja. Itu akurat 100% kan? Kalau yang antara 50 sampai 91% itu misalnya kalau mendung hitam kelam, mendung berat, sebentar lagi hujan. Artinya masih ada ruang, belum tentu terjadi, tetapi kemungkinan besar terjadi. Nah, kalau yang ragu-ragu, misalnya yang 50%, koin itu kalau saya lempar, salah satu muka yang saya inginkan pasti muncul. 50-50 kita. Dia terima cinta gue nggak ya? 50-50 gitu. Nah, kalau yang ini namanya yakin, 100% ini namanya yakin. Kemudian yang di sini namanya guess atau dugaan yang kuat. Dugaan yang kuat sehingga kita tidak terlalu persis yakin tetapi kita menduga kuat, menduga keras bahwa itu ada di sini. Namanya zan. Kemudian kalau ragu-ragu itu namanya sayak. Kemudian kalau yang di sini ini 0, ini 100, ini namanya waham, delusi. Misalnya, wah, masa gue suruh nungguin jenazah teman gue? Ntar kalau dia bangun gimana? Nah, itu delusi kita. Kecuali kalau memang dia mati suri.
Nah, kalau yang 0% itu adalah misalnya saya tidak bisa bahasa Kazakhstan. Ya, tapi kemudian saya meyakini, oh saya bisa bahasa Kazakhstan kok. Tapi sebenarnya realitasnya saya tidak bisa bahasa Kazakhstan. Nah, inilah akurasi dari pikiran kita. Nah, menjadi keliru ketika yang di sini kita 100%-kan. Ini namanya fallacy. Nanti kapan-kapan silakan ikut kelas executive thinking. Di sana ada pelajaran-pelajaran tentang bagaimana mengenali kesalahan-kesalahan berpikir kita. Nah, artinya ketika kita tidak mau membuka, maka kita sedang dimiliki oleh pikiran kita. Dimiliki oleh map kita. Padahal map itu adalah alat hidup kita. Tapi kenapa kok kita menghamba kepada alat hidup kita? Kita dijajah, diborgol, dipenjara, diperbudak oleh alat hidup kita, oleh konsep kita, oleh keyakinan kita, oleh identitas kita. Siapalah aku ini, hanyalah remah-remah rengginang di dalam black kongguan. Bahkan identity kita, di sini konsep pengetahuan, keyakinan, identitas, semua itu adalah pengetahuan tentang diri kita, kan? Apa yang kau tahu tentang dirimu? Biasa saja aku ini. Ya, apalah aku ini? Pernah bercerai, pernah bangkrut. Maka siapa aku ini? Nah, bahkan kita tidak appreciate, kita mendiskon diri kita sendiri, itu namanya cognitive distortion. Kita di drive oleh identity yang justru menguasai kita. Padahal kita ini mampu ketika kemudian kita menerima diri kita apa adanya, bahwa diri saya diciptakan dengan seperti ini, tubuh saya seperti ini, kemudian pengalaman hidup saya selama ini seperti ini, ada pengalaman yang menggembirakan saya, tapi ada juga pengalaman yang menyedihkan saya. Saya pernah berhasil, pernah berprestasi dalam hal tertentu, saya gagal dalam hal tertentu, di waktu tertentu, di tempat tertentu, bersama orang tertentu. Tapi kalau kita nggak menerima diri kita, kan kemudian kita menganggap bahwa kegagalan kita di waktu tertentu, di tempat tertentu, di bidang tertentu, bersama orang tertentu, itu kita permanenkan, kita segalakan. Akhirnya kita mengakukan bahwa aku adalah orang yang gagal. Padahal yang gagal itu bukan aku, yang gagal itu bisnisku. Yang gagal bukan aku, yang gagal adalah keinginanku menjuarai kontes itu. Bukan aku. Tapi ketika kemudian aku mulai, oke, karena aku selama ini dikuasai oleh diriku sendiri, padahal aku ini adalah khalifah, maka aku akan menjalankan fungsiku sebagai khalifah, aku mengambil posisi sebagai pelaku, sebagai khalifah, sebagai pemimpin atas pikiranku, maka aku akan memeriksa pikiranku. Jangan-jangan ada pikiranku yang konsep-konsepku, pengetahuanku yang selama ini justru menghambat aku, menjatuhkan aku, melemahkan aku, menghancurkan aku. Kalau gitu apa yang akan ku lakukan terhadap pikiranku? Aku akan mulai meyakini apa, mengetahui apa, merujuk apa, memberi identitas baru diriku apa. Kalau gitu Quran mengatakan apa? Aku mau tahu. Nah, begitu kita ke Quran, kita diberikan banyak energi di sana yang membuka pikiran kita. Itu kita uncover. Kita mulai uncover. Kalau kita sadar, kalau kita menyadarinya, bahwa kita ini khalifah yang diberikan instrumen hidup berupa pikiran itu. Jangan kebalik. Tetapi kalau kita cover, akhirnya kita menjadi korban dari mind kita sendiri. The mind have me. Padahal kita hidup
Seyogyanya, we have our mind, not mind have us. Nah, akhirnya apa? Karena kita cover, kita hanya ingin melihat, mengetahui apa-apa yang ingin kita lihat dan kita ketahui. Kita menafikan apa-apa yang tidak ingin kita lihat dan kita tidak ingin ketahui. Karena kita sudah menutup. Karena kita sudah jatuh cinta pada pikiran kita sendiri. Padahal kita ini berjalan di atas muka bumi di reality, external reality. Maka selama ini kita cek saja, apakah selama ini saya ini menuhankan Tuhan atau menuhankan pikiran saya tentang Tuhan. Di mana ketika ada orang lain yang berpikir berbeda tentang Tuhan, kemudian saya langsung menjudge, menghakimi secara in absentia karena dia tidak berada dia berada di dalam pikiran kita tanpa dia ketahui, dan kemudian kita judge. Kita hina konsep orang lain tentang Tuhan. Nah, jadi konsep covered ini bukan dalam dialog diri saya adalah mengingatkan diri saya sendiri agar jangan sampai pikiran saya ini tertutup oleh diri saya sendiri. Karena yang menghalangi pikiran saya untuk terbuka adalah diri saya sendiri. Dengan kita cover, maka kita meyakini bahwa kebenaran yang ada dalam pikiran kita hanya satu-satunya yang benar, dan kebenaran ini hanya milik kita, bukan milik orang lain. Nah, ini bahaya. Kita tersesat, kita bahagia, senang, tapi muter-muter saja di peta kita yang sesat. Kemudian makanya diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, ya nggak ada bedanya. Karena dia sudah menutup. Ini menjaga dengan bentengnya sendiri. Begitu tebal dan begitu kuat. Sehingga apapun, orang nggak ada dibuka kok pintunya. Nggak dibuka pintunya. Padahal kebenaran itu di sini. Kebenaran eksternal. Ini kebenaran internal. Nah, akibatnya apa? Akibatnya itu tadi, hanya mau melihat apa-apa yang ingin dilihat. Saya pindah lagi, biar rapi. Itu di dalam pikiran kita. Belum lagi ternyata dunia kita ini diatur sekarang ini oleh salah satunya yang saya ambil dari Mbak Dina itu adalah filter bubble. Bahwa apa yang terpapar pada diri kita itu diatur oleh algoritma. Ketika di IG, di Facebook, kemudian di Netflix, di Amazon, di Google, kita nulis sesuatu, ngeklik sesuatu, maka algoritma bekerja dan kita disodorkan dengan informasi-informasi, realitas eksternal yang sudah diatur sesuai dengan minat dan perhatian kita.
sesuai dengan attention kita. Makanya iklan-iklan yang muncul di tempat saya, di IG saya, di beranda saya, dengan iklan yang muncul di berandanya Uti, istri saya, itu berbeda. Feeds, reels yang muncul, itu berbeda. Nah, bayangkan ketika kita dulu zaman kampret dan cebong itu, zaman kita sedang pemilihan presiden. Kita Presiden Jokowi, di sini Presiden Prabowo. Begitu Presiden Jokowi kita klik informasi tentang Jokowi, semakin banyak kemudian informasi yang mendukung keyakinan kita sebelumnya. Begitu juga di pilihan Presiden Prabowo. Kita Prabowo, wah, segala sesuatu yang terkait dengan Prabowo, itu kemudian muncul dan kita meyakini bahwa pilihan saya adalah pilihan yang benar. Bahkan ketika kita cover, kita mengalami fallacy. Kita mengalami salah satu fallacy, misalnya, kalau enggak presidennya pilihanku, maka Allah itu akan murka. Wah, gila kan? Fallacy, salah satu fallacy besar kita. Kita memberikan sebab tunggal terhadap suatu realitas, bahkan realitas itu belum terjadi. Kita playing God. Ada post-truth. Sudah kita difilter oleh apa-apa yang menjadi atensi kita, kemudian kita disodorkan oleh informasi-informasi post-truth, hoax, yang kemudian yang namanya berita bohong sama berita enggak itu otak kita, kalau kita enggak menggunakan critical thinking, karena kita sudah cover tadi, ya masuk udah. Masuk. Dan itu bisa jadi nggak ada kaitannya dengan gelar akademis seseorang. Kan pernah kita ada profesor doktor yang akhirnya menggandakan uangnya juga. Critical thinking ketika dibajak oleh emosi, itu akan menjadi lumpuh. Ayat 7, Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapatkan azab yang berat. Maka jika aku menjadi orang yang covered ini, yang tertutup ini, meskipun dinasehati atau tidak, sama saja. Hati, pendengaran, penglihatanku telah tertutup. Akhirnya aku menderita sendiri karena tidak mau menerima realitas yang berbeda dengan isi kepalaku. Yang terjadi adalah pemaksaan demi pemaksaan kepada dunia luar. Hei, dunia luar lu harus sama dengan dunia gue. Me and the world. Ego centric. Tuh teman-teman, kita ini baru 2-3 ayat ya. Tapi kita cukupkan dulu. Kita dialog saja dulu. Masih ada waktu berapa ini? 10 menit. Kampur, ada yang bertanya atau siapa ini? Ada Mas Aji tadi. Mas Aji masih pertanyaan yang sama. Apa pertanyaannya? Pertanyaan yang sama dengan minggu lalu. Mas Pras kembali mengatakan bahwa keyakinan total atas sesuatu bisa jadi kekeliruan. Bagaimana berkeyakinan bahwa Islam yang paling benar? Nah, oke. Masih ada waktu. Nanya semangat amat ya. Bentar. Ini mana nih?
Atau gini deh, ini mau share lagi kok hilang ya? Nggak apa-apa, jangan. Close. Iman yang bilang. Oh ya, ini. Jadi ketika kita, ini Word, kemudian kita punya peta, map. Kan kita tahu bahwa kita sendiri berpikir ini, manusia itu tidak segalanya tahu. Manusia itu memiliki pengetahuan yang terbatas. Maka bagaimana caranya melengkapi peta ini? Melengkapi peta ini adalah yang pertama dengan panca indera. Apa yang terlihat, apa yang terdengar, apa yang terasa, apa yang terbau, apa yang terkecap. Ketika kita experiencing, itu adalah reality. Oh, ternyata begitu toh. Oh, ternyata kalau beli mangga di toko itu seperti ini rata-rata kualitas pelayanannya, kemudian produknya. Itu adalah experience kita tentang reality kita tentang mangga di toko itu dengan 5 indera. Tapi panca indera ini pun sebetulnya juga tidak cukup. Kita pasti punya keterbatasan. Jadi bagaimana kita mendeteksi kebenaran atau bagaimana kita mengetahui ada kebenaran, yang pertama adalah dengan panca indera. Yang kedua, karena terbatas panca indera, hanya melihat apa yang terlihat, hanya mendengar apa yang terdengar. Ketika tidak terdengar, kita tidak tahu ada kebenaran apa. Ketika tidak tersense dengan rasa kita, bau kita, kecap kita tidak tahu ini ada apa. Wah, sense bau saya sangat tinggi ketika masuk WC. Ini kayaknya ada kecoa nih. Begitu saya lihat sini-sini, wah iya bener ada di situ nongkrong. Jadi sense saya cukup sensitif untuk menangkap kecoa. Mungkin orang lain tidak. Mata orang lain mungkin sensitif menangkap sesuatu. Saya tidak. Orang lain dengar sesuatu, saya tidak. Padahal di tempat yang sama. Nah, karena keterbatasan panca indera, maka dibantu dengan yang kedua, yaitu nalar. Loh, kok ada api? Kok ada asap? Oh, kalau ada asap, pasti ada api. Nah, itu nalar. Tapi apinya di mana? Nggak kelihatan. Tapi ada nalar. Oh, berarti di sana ada api. Loh, kok badannya demam? Pasti ada infeksi. Nah, itu nalar. Tapi nalar dan panca indera juga tidak cukup kan? Buktinya apa? Buktinya Quraisy itu ketika mengejar Nabi, mau dibunuh, Nabi masuk ke gua, kemudian melihat ada, loh, gua ini ada sarang laba-laba. Wah, nggak mungkin lah. Nah, orang yang saya kejar itu masuk dalam gua ini. Kalau masuk dalam gua ini, pasti sarang laba-labanya itu hancur. Nggak ada lagi. Nah, berarti bukan di sini. Tertipu. Bahkan indera dan nalar kita pun tertipu. Maka dengan intuisi, dibantu dengan intuisi. Intuisi itu sebetulnya adalah hasil pembelajaran bertahun-tahun. Orang ini pakai celana pendek, pakai kaos oblong. Secara nalar, orang ini miskin. Tapi kalau intuisi saya mengatakan dia sebenarnya banyak duitnya. Nah, itu intuisi. Kan banyak sekarang orang kaya menyamar sebagai orang miskin atau berstyle sebagai orang biasa-biasa saja, tapi uangnya bejibun, nggak berseri. Ah, ini keren ini. Tapi kayaknya yang ngutang nih. Dilihat dari apanya, itu adalah hasil pembelajaran bertahun-tahun dan itu ilmiah. Nah, ketika kita sudah tidak, ini juga punya keterbatasan, maka akhirnya diisi dengan iman. Coba dengan panca indera, nalar, dan intuisi untuk apa yang terjadi setelah kematian. Mampu? Nggak mampu. Maka diisi dengan iman. Bahwa
kita meyakini kitab suci kita adalah benar, itu adalah keputusan kita. Karena kita juga bisa kan memutuskan untuk tidak meyakini. Bisa. Nah, itu keputusan kita untuk mengimani bahwa ini adalah benar. Nah, bagaimana supaya keyakinan makin menguat, iman bertambah? Buktikan, pelajari, buktikan. Nah, begitu saya belajar neurosemantik, gila ini. Ketika saya berdialog dengan kitab suci, gila terjelaskan ini. Nah, saya semakin kuat keyakinan kebenaran saya atas kitab suci saya, dan saya juga semakin bersyukur, akhirnya bersemangat mendalami terus neurosemantik. Itu fungsi dari iman. Tapi jangan ujuk-ujuk, taklid buta, langsung yakin. Karena agama itu akal kan katanya kan. Karena manusia sudah diberikan akal, ya kita gunakan. Kalau kita menggunakan akal dengan benar, kita belajar berpikir dengan benar, iman kita menguat. Itu pengalaman saya, nggak tahu pengalaman teman-teman. Itu jawaban untuk Mas Aji. Masih ada waktu 4 menit. Ada dari Haris. Pak Haris. Ya. Bukankah rasa sangat diperlukan dalam meyakini yang gaib? Bagaimana menyeimbangkan, menyelaraskan antara logika dan rasa tersebut? Mengimani yang gaib itu pekerjaan logika. Kalau baca di buku terapi Rumi, justru iman itu bentuk logika yang menutupi kekurangan logika yang di bawahnya. Sehingga dari situ muncul rasa. Jadi tidak ada pertentangan antara rasa dan logika. Selalu selaras. Itu Pak Aris. Ini dari Fatimatun. Al-Quran tidak pernah salah. Bila ada yang salah, itulah dari pemikiran kita. Begitukah Pak Pras yang datang? Oh, enggak ada ya? Buktikan. Ya, silakan. Lanjut. Mbak Irma ada raise hand. Boleh Mbak Irma. Silakan Mbak Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Om Pras dan teman-teman. Salam kenal, saya dengan Irma. Saya dari minggu kemarin saya sudah WA Om Pras ketika saya ngikutin tadabbur ini, udah dada saya tuh kayak gitu. Jadi saya mau share bahwa saya mu'alaf. Jadi ini adalah agama saya yang kedua gitu. Artinya ini pilihan saya. Dalam perjalanannya memang banyak bertemu dengan sesuatu yang banyak tanda tanya begitu. Banyak tanda tanya terutama sejak pemilihan presiden yang heboh banget gitu. Jadi ketika saya memasuki rumah kedua, artinya Islam ini sebagai rumah kedua saya. Ketika saya masuk, saya merasa terus terang ada sesuatu ketidaknyamanan pada saat itu. Karena rasanya seperti kok benar sendiri ya, selama ini agama saya yang sebelumnya tidak mengajarkan seperti itu. Jadi akhirnya saya muncul yang saya ketahui mungkin itu critical thinking tadi Pak Om Pras, sehingga saya belajar, benar-benar belajar mencari tahu, karena selama ini ketika saya bertanya mengenai sesuatu hal yang mengenai Al-Quran atau mengenai hal ketuhanan, itu sudah dengan halal haram aja, halal haram gitu. Sementara kalau bertanya yang lain itu dianggap saya jadi takut ketika bertanya kepada seseorang yang misalnya tidak, nggak kayak gitu, di Al-Quran seperti ini. Tetapi ketika saya belajar kesini belum lama sih saya mempelajari betul-betul, ya Tuhan saya ingin benar-benar mengetahui kebenaran-Mu begitu. Akhirnya ketika kita berkehendak, maka Allah pun berkehendak untuk memberikan ilmu-ilmunya melalui jalan apapun. Dari Om Pras saya terus terang ketika tadi mengetahui bahwa selama ini
Di Al-Quran pun saya baru mengetahui bahwa Al-Quran menganjurkan manusia melakukan pengamatan dan penelitian. Artinya tidak telak-telak diterima gitu. Oh iya seperti ini. Karena para mufasir pun banyak kan Om. Itu pun memakai mapnya sendiri, betul nggak? Bahwa setiap yang mentafsirkan Al-Quran itu juga punya map sendiri. Ada yang namanya ayat-ayat mutasabiyat yang perlu penafsiran yang lebih dalam. Itu memerlukan ilmu kan, ilmu membutuhkan akal dan diajarkan oleh Allah, itu di surat Al-Baqarah. Dan juga ilmu diperoleh dengan menggunakan panca indera. Jadi semakin ke sini Om Pras, saya semakin realitas saya semakin meluas karena kesadaran saya mulai melihatnya itu semakin agak meningkat gitu levelnya itu. Oh, selama ini kebenaran saya di sini karena kebenaran itu kan berlapis ya, bertingkat, sehingga saya mulai ketika saya mengizinkan diri saya untuk membuka, menerima gitu, akhirnya ketemu dengan hal-hal yang memang menguatkan bahwa oh seperti ini. Termasuk ketika saya beberapa hari ini bertemu dengan YouTube-nya Buya Syakur. Ya, itu luar biasa buat saya karena saya orangnya kan memang banyak explore gitu dan saya open mind banget gitu. Ketika saya mau, oh ini ada mengenai pembahasan mengenai karma, pembahasan mengenai ini, itu saya open dulu gitu dan baru saya, Tuhan ini seperti apa ya? Seperti itu Om. Jadi terima kasih bahwa ini menguatkan saya bahwa kadang-kadang map saya masih terbatas, bukan realitas sebenarnya. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pesan untuk kita agar kita meluaskan map kita, plesir kita ke ilmu-ilmu agama dari berbagai macam guru. Dan nanti akan kita tahu guru yang sanadnya itu sahih, yang kuat, yang berdasar, atau yang tidak, itu nanti lama-lama kita akan tahu. Dan memang tugas kita berkelana, di dunia ini berkelana untuk mencari kebenaran-kebenaran itu. Nah, karena waktu kita sudah lewat 2 menit, ujung-ujung dari agama itu adalah kelakuan. Maka itu sekaligus yang digundahkan oleh Mbak Irma menjadi introspeksi buat kita. Apakah iman, keyakinan, ajaran yang kita peluk ini itu sudah menjadi kelakuan kita yang memberi value kebaikan bagi orang lain atau tidak. Tapi ini terlalu sederhana. Nanti di Jumat depan kita bahas lebih lanjut lagi. Oke teman-teman, karena janji kita kepada diri kita hanya 1 jam. Mbak Irma, nanti kita lanjutkan lagi di minggu depan ya. Terima kasih Om. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om.